Dua orang ibu mengendam pemilik toko emas di Kepulauan Kangean, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Kedua pelaku berhasil membawa kabur ratusan gram emas. Sementara di Durensawit, Jakarta Timur, kawanan maling berupaya membobol mesin ATM. Aksi kejahatan dua ibu-ibu yang mencuri ratusan gram emas di salah satu toko emas di Kecamatan Arjasa, Pulau Kangean, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur terekam CCTV. Pelaku menyodorkan 3 lembar uang pecahan 100 ribuan dan berpura-pura hendak membeli emas. Kemudian pemilik toko tanpa sadar memberikan semua emas yang diminta pelaku. Selanjutnya, semua emas yang diminta dibawa kabur menggunakan mobil. Korban baru sadar sekitar 15 menit kemudian dan melihat emas dagangannya sudah raib dibawa kabur pelaku. Korban bernama Suhaya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kangean pada Rabu 9 November. Rabu malam, anggota Polsek Kangean berhasil menangkap para pelaku yang bersembunyi di salah satu penginapan di Kecamatan Arjasa, Sumeneb. Dari tangan pelaku, polisi menyita emas hasil kejahatan. Ada emas rantai seberat 91,13 gram, kemudian kalung emas rantai 62,59 gram, perhiasan gelang model rantai juga 26,30 gram, kemudian 3 perhiasan roncongan 31,97 gram. Sebuah upaya pembobolan mesin ATM milik bank swasta di Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur terjadi Kamis dini hari. Dari rekaman kamera CCTV, kawanan pelaku datang dengan sebuah minibus dan memarkirkan kendaraannya tepat di depan ruang ATM. Pelaku yang diduga lebih dari 2 orang merusak pintu kaca ruang mesin ATM setelah membuka pintu teralis. Jam berapa? Sekitar habis soal 5. Keluar pas dulu sekitar jam 4.15. Tapi masuk lagi, sempat dengar juga kaca pecah. Polisi yang tiba di lokasi melakukan olah TKP kejadian. Dari keterangan pihak bank sebagai pelapor, pelaku membawa mesin server CCTV. Kini, Polsek Durensawit, Jakarta Timur masih mendalami kasus ini. Tim Liputan, CNN Indonesia. Selanjutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Sejumlah pengendara sepeda motor terjatuh dan nyaris terseret arus banjir lahar hujan Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur. Sejumlah pengendara motor terjatuh dan nyaris terseret arus banjir lahar hujan Gunung Semeru di jalur darurat Curah Kobokan, Lumajang, Jawa Timur, Kamis sore. Sejumlah relawan yang berjaga di jalur darurat itu berkali-kali harus menolong pengendara yang melintas. Para pengendara motor ini terpaksa harus melintasi jalur darurat lantaran jalur utama penghubung Kabupaten Lumajang dengan Kabupaten Malang amblas beberapa hari lalu. Bahkan mereka harus menunggu hingga berjam-jam ketika jalur darurat ini ditutup akibat banjir lahar hujan yang deras. Banjir lahar Gunung Semeru ini terjadi setelah kawasan di sekitar Gunung Semeru diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Hingga kini status Gunung Semeru masih di level 3 atau siaga. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, sejumlah baliho liar ditertibkan Satuan Polisi Pamung Praja Kota Bandung. Penertiban juga termasuk baliho bakal calon yang akan mengikuti pemilu pada 2024 mendatang. Sejumlah baliho berisi informasi dan foto bakal calon yang akan mengikuti pemilu pada 2024 di beberapa ruas jalan ditertibkan tim Satpol PP Kota Bandung dan aparat kewilayahan. Aparat menyisir sejumlah titik untuk menertibkan baliho-baliho liar dengan ukuran terbanyak 4 x 1 meter. Dalam sehari sekitar 60-75 baliho liar ditertibkan. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat menyatakan pemasangan baliho parpol saat ini dianggap sebagai bentuk sosialisasi. Meski demikian, Bawaslu Jawa Barat mengimbau parpol untuk mematuhi regulasi dari pemerintah daerah soal pemasangan baliho. Berdasarkan jadwal penyelenggaraan pemilu 2024, masa kampanye akan berlangsung selama 75 hari, mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Petugas Ditpolairut Polda Jatim menggagalkan penyelundupan satwa dilindungi hutan Papua yang hendak dibawa ke Surabaya melalui kapal laut.
Penyeludupan diotaki mualim dan pekerja mesin kapal. Penyeludupan kanguru Papua, kuskus, burung cendrawasih, burung kakatua, burung nuribayan, ular sanca hijau hingga buaya muara ini digagalkan Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara di Polairut Polda Jatim pada 6 November lalu. Selain 104 ekor satwa dilindungi hutan Papua, polisi juga mengamankan 2 orang tersangka yang merupakan mualim dan petugas bagian mesin kapal. Penangkapan berawal dari laporan masyarakat. Keduanya lalu dibuntuti polisi dari perairan Karangjamuang hingga akhirnya diamankan saat sandar di Pelabuhan Jamrut, Surabaya. Pada Kamis di Polairut Polda Jatim menyebut satwa-satwa dilindungi ini hendak dijual ke para pemesan di Surabaya dengan harga variatif. Kedua kru kapal itu kini terancam hukuman pidana lebih dari 5 tahun penjara.